Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para Depi-lovers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Depi doakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat serta dilapangkan rezekinya. Review film kali ini berjudul Made in China yang dirilis pada tahun 2019 ini diperankan oleh Rajkumar Rao, Munir Rao. Film ini berkisah tentang seorang pengusaha karpet di India yang belajar otodidak tentang bagaimana menjadi pengusaha sukses. Dari kegemaran berbisnisnya itu membuat dia semakin ambisius membuka bisnis baru. Namun hal itu tidak disambut baik oleh istrinya, dikarenakan ia telah menghabiskan tabungan keluarganya sebagai modal. Tetapi setelah bertahun-tahun, usaha yang dibangunnya tak membuahkan hasil. Hingga suatu ketika, ia berkesempatan ke negara Cina dan berhasil menemukan kunci kesuksesannya. Lantas, bagaimanakah kelanjutan kisah si Raja Karpet ini? Simak selengkapnya hingga film ini selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support channel Depi dengan cara subscribe dan tinggalkan kesan menarik di kolom komentar, agar Depi semakin bersemangat menghibur kalian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menjiwai alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Raghu Mehta sedang menjalankan bisnis telur dari burung unta. Ini merupakan bisnis kelima yang dia rancang, di mana sebelumnya Raghu telah menjalankan bisnis tekstil, menjual deterjen, pertanian, hingga perabot rumah tangga. Hampir semua jenis bisnis dia telah tekuni secara positif, meski tak ada satupun yang sukses ia rintis. Namun kegagalan itu tidak membuat seorang Raghu putus asa. Dia tetap mencoba hal baru dengan ide yang inovatif. Raghu memiliki anak bocil yang masih SD dan istrinya bernama Rukmini. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, dia singgah dulu mengambil berkah dari sapi suci di pinggir jalan, di mana tempat bisnis utamanya kini di ruko milik keluarganya. Di sini dia mengisi ruko tersebut dengan jualan karpet yang diperoleh dari negara Nepal. Meskipun persentase keuntungannya tidak terlalu tinggi, dia tetap bisa konsisten menjalankan bisnis karpet itu. Karena Raghu dibantu oleh asisten setianya bernama Nato. Sebenarnya masih banyak bisnis keluarga Raghu yang harus dilanjutkannya. Namun di tangannya bisnis keluarganya harus mengalami banyak kebangkrutan. Sehingga Raghu lebih memilih independen dan belajar bisnis secara otodidak. Hampir setiap malam sebelum pulang kerja, dia menyempatkan untuk menonton siaran dari seorang influencer ternama bernama Kopra. Di sini dia belajar menjadi kuat dalam menghadapi badai usaha yang dirintisnya dari nol. Berlanjut di suatu malam, dia mendatangi launching bisnis kakak kandungnya yang bernama Devraj. Ini adalah sambutan selamat dari influencer Kopra, karena kebetulan mereka saling berteman. Dan di sini Raghu pun terplongo ketika melihat tarian indah yang ditampilkan istrinya sendiri. Tiba-tiba saja Devraj mengacaukan, dikarenakan ayahnya bernama Mehta memanggil Raghu untuk duduk di meja makan bersama keluarga lainnya. Ayahnya yang bernama Tuan Metra adalah seorang agamawan di sebuah kuil. Di sini Raghu diperolok-olok oleh ayahnya setelah mendengar penghasilannya setiap hari hanya 1.200 rupiah. Mehta selalu membandingkan dia dengan Devraj. Ide bisnis Raghu di mata ayahnya itu nihil, tidak ada artinya sama sekali. Menurut Mehta, dia hanya menghabiskan modal usaha dan mati konyol karena tidak mampu menafkahi istri dan anaknya. Sehingga malam itu Mehta pun akan mengirim Raghu ke Cina untuk mengawal Devraj bertemu para investor. Istrinya Rukmini hanya bisa bersedih mendengar hinaan Mehta yang dilontarkan kepada suaminya. Keesokan harinya Rukmini tampak ngambek setelah mendengar rencana mertuanya kepada Raghu. Dia masih 50-50 merelakan suaminya pergi jauh ataukah tidak. Mengingat kondisi perekonomian mereka semakin tidak jelas, inilah realitas keluarga mereka. Raghu sangat mencintai Rukmini, begitupun Rukmini.
Sehingga dalam kesederhanaan hidup bersama Ragu, dia bisa berdamai tanpa menuntut banyak kepada suaminya. Pengertiannya kepada Ragu tampaknya selalu imbang. Tidak ada dominasi di antara mereka karena kerjasama adalah kunci sukses sebuah rumah tangga. Meski telah menjalin rumah tangga selama 10 tahun, Ragu tidak pernah merasa bosan. Dan cintanya akan selalu tumbuh setiap hari kepada Rukmini. Kesederhanaan itu membuat Rukmini nyaman dengan keadaan Ragu apapun cobaan hidup yang dialaminya. Dukungannya selalu berdampak pada Ragu untuk terus bekerja keras. Dan hari itu sebelum berangkat ke Cina, Ragu mendatangi tetangganya penyandang disabel bernama Bibi Dani, di mana Ragu memperlakukan Bibi Dani selayaknya ibu sendiri. Meskipun dalam keadaan tidak ikhlas, Ragu pun telah mendarat di Cina secepat kilat. Tetapi karena telah mendapat lampu hijau dari Rukmini, dia pun hanya mengambil keberkahan petunjuk istrinya itu, dengan harapan ada jawaban dari doa-doanya selama ini. Dan scene berlanjut di mana Devraj membooking kamar hotel yang kumuh kepada Ragu. Sedangkan dirinya berada di hotel berbintang 5 menikmati hiburan bersama asistennya di Cina itu yang bernama Shule. Tidak hanya itu guys, Devraj yang penuh tuntutan menyuruh Ragu menghafal kosakata Mandarin. Dikarenakan besok siang mereka akan bertemu dengan seorang investor bernama Tan Misha. Usaha tekstil keluarga Mehta yang dikembangkan berubah menjadi bisnis suplemen. Nyatanya di tangan Devraj, skill negosiasinya sama sekali tak menarik perhatian investor tersebut. Di tempat selanjutnya, Devraj melampiaskan kemarahannya kepada Shule. Meski Ragu masih berdiam di tempat tadi bersama Tuan Tan Mishai, Ragu mengambil kesempatan emas itu, di mana Tan Mi tertarik dengan kesederhanaan. Ini menjadi awal baik bagi kelanjutan bisnis Ragu selanjutnya, di mana Ragu telah diperkenalkan kepada beberapa kolega bisnis Tuan Tan Mi. Di sini Ragu belajar banyak darinya, bagaimana menjadi seorang pengusaha sukses. Bahwa kunci sukses itu memandang customer bukan sebagai raja, melainkan customer itu adalah orang idiot yang tak tahu apapun tentang produk. Karena bagi Tan Mi, customer itu begitu naif, dan kebutuhan pelanggan adalah kuncinya para pengusaha dalam melihat arah bisnis ke depannya. Dan lihatlah betapa kata-kata Tan Mi sangat mengganggu persepsi Ragu. Scene selanjutnya, Shule datang mengamuk di kamar Ragu mencari keberadaan Devraj. Emosi yang tidak terkontrol disebabkan saudaranya itu tidak bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Shule. Sebab hari itu dia frustasi, kemudian kabur dari hotel. Diam-diam Devraj kembali ke India meninggalkan Ragu. Ragu mendapat kerjaan tambahan untuk menenangkan Shule. Karena kebaikan hatinya, Ragu mendapat jaringan bisnis dari Shule. Dan pria ini adalah sahabat Shule, di mana pria itu adalah salah satu mafia besar yang menguasai beberapa sektor bisnis di negara Cina. Salah satu bisnisnya adalah menjual suplemen alias obat kuat yang disebut dengan Magic Soap. This is magical drop. Dan setelah itu, kata-kata motivasi Kopra juga tertancap kuat di pikirannya. Bagaimana Ragu bisa kembangkan dari daya pikirannya untuk menciptakan ide-ide yang brilian tanpa batas. Setelah mendengar kata-kata yang sedikit kontras itu, Ragu mulai memberi perhatian serius bagaimana memulainya. Karena bagi orang-orang di sekitarnya, bahasa seks itu begitu tabu dibicarakan karena dianggap aib, memalukan, berdampak negatif, dan masih banyak lagi. Paling tidak bagi Ragu itu menjadi stereotip dalam masyarakat India. Padahal India juga sebagai negara terpadat di dunia perlu mengkaji ulang problem tersebut dalam melahirkan generasi lewat seksualitas. Karena itu merupakan kebutuhan mendasar yang disepelekan dalam pembahasan umum, utamanya perempuan. Dan ketika kembali ke India, Ragu mencoba menganalisis rancangan bisnis terbarunya itu. Tetapi dia tidak berani mengatakan hal tersebut kepada Rukmini, karena Rukmini pasti tidak akan menyetujuinya.
Ragu malam itu mencoba mendiskusikan bersama istrinya tentang masalah-masalah privat di atas kasur. Tentang bagaimana kemaslahatan yang adil antara suami dan istri. Tetapi Rukmini malah menghindar dan tak mau membahas panjang kali lebar. Lalu pergi ke atas balkon rumahnya untuk melakukan sebat, guys. Berlanjut di mana Ragu mencoba menghubungi beberapa kerabatnya, tetapi tak ada satupun yang ingin bermitra dengan dirinya dalam bisnis Magic Shop. Karena mendapatkan Magic Shop ini tidaklah mudah, sebab Ragu mesti mempunyai modal awal sebesar 50% untuk mengimpor barang tersebut dari Cina. Dan selama beberapa hari Ragu mencari tahu bagaimana hal itu bisa melancarkan bisnisnya. Kepada seorang yang berpengalaman di bidangnya seperti dokter, pendeta, dan beberapa klinik hingga para psikolog. Dan terakhir dia mendatangi klinik milik Dr. Fardi, seorang dokter di bidang aksiologis. Bagi Dr. Fardi, kedatangan pria ini begitu mencurigakan. Ragu gemetaran untuk memulai percakapan yang sebenarnya, di mana untuk menjelaskan maksud kedatangannya ke klinik tersebut. Dan Dr. Fardi sontak menolak penawaran Ragu yang dengan lancang berbicara seenaknya tentang pembagian hasil dari jual obat kuat. Penolakan hari itu ternyata tak meruntuhkan niat Ragu untuk memboyong Dr. Fardi menjadi mitra bisnisnya. Bagi Ragu, kualifikasi Dr. Fardi di bidang aksiologi itu sangat objektif. Selain dia meneliti, dia juga menulis banyak pembahasan tentang hal yang bersangkutan. Dan di setiap saat dia membuntuti Dr. Fardi, tidak mengenal lelah, terus-menerus, hingga Dr. Fardi pun muak dengan sikap Ragu yang selalu saja mencari perhatian. Berlanjut di suatu pagi yang cerah, Rukmini mendapat laporan pengeluaran suaminya, di mana Ragu diam-diam telah membobol tabungan untuk memodali bisnis baru tersebut. Rukmini hilang kesabaran karena Ragu bertindak seenaknya saja. Bagi Rukmini, bisnis karpetnya saja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Dan ini kali pertama Rukmini begitu kecewa kepadanya, di mana sebagian dari uang itu Rukmini peroleh dari pinjaman uang tetangga untuk membayar sekolah anaknya. Itulah mengapa Rukmini sampai-sampai berani cekcok di depan anak sematawayang mereka. Malamnya, Ragu telah kehilangan urat malunya. Ia mendatangi perpustakaan di mana Dr. Fardi sedang membawakan kajian kepada beberapa pelajar, dengan niat mengembalikan buku karya Dr. Fardi, sambil berteriak marah-marah di ruangan perpustakaan itu, bahwa hasil pemikiran Dr. Fardi itu tidak berguna sama sekali, hanya sebatas konsep yang tidak ada buktinya. Penjaga perpustakaan ini memperingatkan bahwa beliau sangatlah dihormati sebagai guru besar. Tetapi bagi Ragu, orang yang tidak berpegang teguh pada prinsip tidak perlu kita hormati. Karena dia merasa tidak mendapat bagian ilmu dari Dr. Fardi. Dan tidak tahan mendengar ocehan pria ini, Dr. Fardi pun mendekatinya. Dan siapa sangka, berikutnya Dr. Fardi memboyong Ragu ke rumahnya. Dr. Fardi salut dengan perjuangannya yang tak kenal lelah untuk menggapai sesuatu. Pria produktif seperti itulah yang dicari Dr. Fardi selama ini. Ragu memaparkan rancangan bisnisnya. Baginya ini merupakan bisnis besar tetapi tidak banyak disentuh oleh para pengusaha. Dan kapan dia berhasil meretas pasar itu, maka disitulah Ragu dan Dr. Fardi akan sukses. Namun bagi kakek tua ini, suplemen tersebut hanya efektif di angka 70-80%. Ia tidak bisa menjamin bagi penggunanya dalam kualitas 100%. Tetapi ini demi menuntaskan problem utama di India yang berkenaan dengan kebutuhan X itu. Maka malam itu Dr. Fardi dan Ragu sepakat menjalin kerjasama. Dan itulah demi sebuah kerja keras, Ragu jarang berada di rumah. Setiap hari ia harus terus produktif di dalam mengembangkan bisnisnya. Hari itu Ragu mengajak Nato sebagai pegawai kepercayaannya untuk kembali mengambil bagian dalam bisnis tersebut. Dan selanjutnya, ia memboyong Rupa yang merupakan resepsionis dari Dr. Fardi. Meskipun Rupa seorang janda, tetapi Rupa adalah perempuan yang cerdas lulusan sarjana kedokteran dan berprofesi sebagai model. Dan tawaran Ragu pun berhasil deal dengan gaji lebih besar dari penghasilan Rupa sebelumnya. Pegawai selanjutnya ditawarkan kepada putra Nato yang bernama Raffi. Ia mempunyai spesialis di bidang publikasi. Setelah semuanya berkumpul,
Dr. Fardi membuka ruang khusus untuk kantor utama mereka. Sebuah bekas rumah sakit yang sedikit angker. Sedikit demi sedikit mereka renovasi. Di tempat inilah kali pertama presentasi bisnis Magic Soap. Bagi Nato, Dr. Fardi, dan lainnya, masalah pemasaran produk ini bisa terhambat. Disebabkan para lelaki atau perempuan masih malu-malu untuk mengungkap hal-hal yang demikian. Sehingga jalan lainnya, Ragu memulai dengan sebuah manufaktur, di mana tempat terbaik bagi Ragu untuk mengamankannya adalah rumah Bibi Dani. Selanjutnya, Ragu nampak sibuk meracik sesuatu di dapur Bibi Dani tersebut. Dan setelah mendapatkan resep yang pas, mereka akan mengemas produk dengan packaging yang berkualitas agar menarik perhatian pasar. Scene berlanjut. Malam itu hampir saja Ragu ketahuan oleh Rukmini. Untung saja, istrinya tidak sampai curiga dengan botol tersebut. Dan keesokan harinya, di mana mereka telah mencetak 5 botol sebagai sampel dari obat kuatnya. Karena untuk memproduksi dalam jumlah besar, mereka juga perlu modal yang besar. Ragu bersama Nato kemudian mendatangi beberapa pemodal untuk meminjam uang. Tetapi satu persatu menolak. Salah seorang di antaranya adalah seorang pengusaha sapi ternama bernama Prakas. Modal 300 juta tak bisa ia berikan kepada Ragu, dikarenakan itu terlampau besar baginya. Namun tawaran suplemen itu tiba-tiba saja mengubah keputusan Prakas ini, dan Ragu pun telah berhasil mendapat suntikan modal sebanyak 300 juta. Di sini Ragu sangat matematis menghitung populasi warga India, agar distribusi mereka dapat tepat sasaran. Paling tidak, 50% dari jumlah penduduk itu membeli produk Magic Soap tersebut. Selanjutnya, di lokasi berbeda, Rupa bertugas mencari data pasien di setiap rumah sakit dan puskesmas setempat. Dan seluruh tempat telah tersebar berbagai brosur, begitupun di klinik eksiologi Dr. Fardi. Ia telah memasarkan produk Magic Soap itu kepada setiap pasiennya. Tak pandang gender karena semua manusia membutuhkannya. Dan scene selanjutnya berada di kediaman Ragu. Ia mendapat surprise dengan kedatangan ayah dan abangnya. Mehta menyambutnya dengan panggilan Raja Karpet. Rukmini memperhatikan, akhir-akhir ini Ragu sangat antusias mencari nafkah. Di hadapan Mehta dan abangnya yang belagu ini, Ragu menutupi bisnis gelap yang ia kembangkan. Ia mengaku telah mengekspor ke Cina. Devraj yang kepo begitu iri kepada Ragu. Macau, Fujian, Shenzhen, Pattaya. Dia tidak ingin disaingi jika Ragu akan mendahului kesuksesannya. Dan 2 bulan kemudian, rumah Bibi Dani telah dipenuhi ratusan stok produk Magic Soap. Namun di saat 2 bulan itu juga, penjualan mereka turun drastis. Ragu nampak heran, akankah bisnisnya akan bernasib sama dengan yang sebelumnya. Bahkan ketika seluruh ikhtiar telah ia kerahkan, setiap malamnya ia mencari solusi untuk melancarkan pengedaran obat kuat itu. Bagi Dr. Fardi, mungkin karena istrinya tidak mengetahui pekerjaan Ragu saat ini, sehingga itu bisa berefek menjadi penjanggal kesuksesan bisnis tersebut. Scene berlanjut, di dalam kondisi mager dia hanya bermain Twitter. Kemudian tak sengaja dia mendapat tweet dari Tuan Tanisha, yang merupakan teman lamanya, yang akan membawakan seminar di sebuah hotel berbintang. Ragu pun tidak sabar menjemput hari esok. Dan malam pun tiba. Tanmi sama sekali tak menyangka ia akan berkesempatan lagi bertemu dengan kawan lamanya itu. Setelah penjelajahan mereka di dunia bisnis, Ragu si polos yang kurang skill dalam pemasaran kemudian diajarkan oleh Tuan Tanmi itu. Produk Soap Magic tersebut juga banyak menuai kritik dari Tuan Tanmi ini. Sebagai pakar ekonomi, Tuan Tanmi memberi banyak kritik kepada produk Soap Magic itu. Mulai dari packaging sampai nama brand. Bahwa mereka harus menjadikan brand itu sebagai benteng liar yang memasuki ladang untuk menghancurkan tebu di dalamnya. Perumpamaan ini membuat Ragu harus memikirkan ide baru untuk brandnya. Dan dengan menggunakan nama Dr. Fardi sebagai dokter terkenal, ia pun menjual nama di dalam brand, yang akan cukup untuk membantu melancarkan bisnisnya mereka. Thank you, Tanma. Dan tibalah di sebuah seminar kesehatan nasional. Dr. Fardi merupakan salah satu narasumber di dalamnya. Mereka pun menyelundup masuk ke dalam ruang tersebut.
हाँ नमस्ते जी। Di dalam pidato Dr. Fardi menuai banyak kontroversi, di mana X adalah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan secara umum. Before play, then study. Ragu mengambil kesempatan untuk mengabadikan ceramah dari Dr. Fardi. तो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। एग्जाम का स्ट्रेस कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? Dan setelah panjang kali lebar memaparkan materinya, semua orang baru sadar bahwa Dr. Fardi salah masuk ruangan seminar. मिसअंडरस्टैंडिंग कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। Tetapi tak ada yang bisa menghentikannya, karena mereka semua sangat tertarik untuk mendiskusikan tentang eksiologi ini. प्यार का बल्ब कैसे जलता है। Dan setelah hari itu, semua orang mulai berdatangan di klinik dan mendedikasikan diri mereka sebagai penggemar Dr. Fardi. Tawaran Tuan Tanmi telah membantu banyak bisnis obat kuat ini. Dan dari hari ke hari, pelanggan mereka pun semakin bertambah. Dan perlahan tapi pasti, setelah kesabaran Rukmini mendampinginya dari nol, malam itu juga Ragu memberikan hadiah berupa mobil mewah kepada istrinya. Dan mengajak istrinya itu ke sebuah kafe romantis seperti pasangan yang baru saja menjalin cinta. Dan begitulah seterusnya. Di hari-hari berikutnya, Ragu dan tim Dr. Fardi meresmikan perusahaan mereka dengan nama ARV International. Bersama Prakas yang telah menyuntikkan dana bagi keberlanjutan bisnis mereka. Dengan kedatangan dua aspri barunya yang cantik ini dapat memudahkan seseorang untuk mengakses sub ajaib alias obat kuat itu. Kesuksesan perlahan telah menampakkan gairahnya kepada Ragu yang membuatnya memberi apresiasi kepada kinerja timnya yang selama ini bekerja keras berjuang. Dan di tengah kesibukan Dr. Fardi bersosialisasi di berbagai komunitas perempuan, mulai dari mahasiswa hingga ibu-ibu dasteran, di mana Ragu dan Dr. Fardi mempunyai mimpi yang sama dalam mensejahterakan mental mereka dengan menuntaskan memahami kebutuhan alamiah manusia yang sejatinya. Tiba suatu malam, Ragu dan Dr. Fardi telah melakukan meeting kerjasama di hadapan beberapa investor asing seperti Cina, Amerika, dan Rusia. Dan disinilah terpaan hujatan badai disebabkan malam itu, di mana di sebuah perayaan seorang petinggi TNI asal Cina tersebut meminta jatah kepada istrinya, namun tidak diindahkan, sehingga ia kabur sendiri ke kamar hotel. Di sini dia memasukkan ramuan merek Magic Soup milik Ragu itu ke dalam minumannya. Dan berlangsung lama, jenderal itu pun ditemukan tewas di kamarnya. Sehingga media pemberitaan begitu ramai mengangkat nama perusahaan ARV International sebagai terduga meninggalnya jenderal asal Cina itu. Sehingga scene selanjutnya, pihak kepolisian dalam menginvestigasi kasus jenderal itu menyeret seluruh anggota pekerja Ragu, di antaranya Dr. Fardi, Nato, dan lain-lainnya. Jika tidak ditemukan tersangka dalam peristiwa naas tersebut, maka India akan kehilangan popularitasnya di hadapan dunia hingga saat itu. Dan dengan kejadian ini hubungan antara Rukmini dan Ragu semakin renggang. Bahkan bocil yang tidak tahu apa-apa tentang obat kuat membawa barang peluncur itu ke sekolahnya. Bahkan menjual ke beberapa temannya hingga kepala sekolah menegur dan mengeluarkan anaknya dari sekolah tersebut. Keteledoran Ragu di atas kesuksesannya tidak memperhatikan bahwa apa yang dikerjakannya mengesampingkan pendidikan anaknya dan keluarganya. Rukmini pun membongkar bisnis Ragu itu yang berada di rumah Bibidani. Perseteruan hebat terjadi di saat Rukmini meminta cerai dari Ragu. Karena dia tidak membutuhkan limpahan kemewahan dunia yang diberikan suaminya kepadanya. Rukmini hanya ingin hidup sederhana. क्यों किया तुमने ऐसा? बोले मैंने झूठ नहीं बोला रुक्मणी। Dan setelah itu Ragu hanya bisa meratapi nasibnya menjadi orang kaya baru. Ia frustasi ingin menutup bisnisnya itu, namun Dr. Fardi menasehatinya. Dr. Fardi mengatakan bahwa Ragu harus terus berjuang tanpa mengorbankan keluarganya. Malam itu dia tidak pulang ke rumah, dan sepanjang malam dia hanya kembali ke kantornya untuk merenungi nasib. Tiba-tiba saja Tuan Tanmi menelpon dia. Ia mengatakan kepada Ragu agar bagaimana mengubah bencana itu menjadi sebuah skor dan peluang. Dan beberapa hari kemudian, Dr. Fardi dan Ragu disidak dalam konversi pers perwakilan Cina dan India. I will be heading this commission and will determine the. Basically ये कह रहे हैं कि उन टाइगर के सबूतों. Ini hal yang menegangkan, tetapi bagi Ragu dan Dr. Fardi tidak ada satupun yang bertentangan demi kemaslahatan umat.
Karena obat kuat alias magic soup itu justru adalah obat dari seluruh penyakit yang menyerang manusia. Di mana hal itu merupakan sesuatu yang sederhana, tetapi tidak semua orang mampu mengungkap kemauannya. Sehingga ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, tidak keharmonisan keluarga yang berujung pada perceraian, anak-anak mereka harus terbengkalai, dan kriminalitas yang berbuah dari hal yang dipandang tabu di dunia. Padahal merekalah bagi Dr. Fardi yang begitu naif mengakui tentang eksiologi. Tidak semua orang bisa diterangkan dalam hubungan keluarga, suami istri bagaimana manusia akan lahir sebagai generasi. Dan orasi Dr. Fardi ini seketika membuat mereka diam dan merenungi kenyataan itu. Dan berlanjut, kontroversi di dalam investigasi terakhir ini begitu menegangkan. Hingga dalam keterangan tersebut, hasil laboratorium sama sekali tidak menunjukkan adanya ramuan beracun yang merupakan identifikasi Jenderal Sen tewas itu. Dan ragu pun akan menyebar kesalahan itu kepada Fardi dengan mengembalikan namanya sebagai seorang pahlawan untuk rumah tangga. Karena komposisi di dalam obat kuat itu hanya terdiri dari ramuan herbal yang mampu menjaga metabolisme tubuh manusia. Dan ragu pun akan membayar kesalahan itu kepada Dr. Fardi dengan mengembalikan namanya sebagai seorang pahlawan untuk rumah tangga. Dan film pun selesai. Hikmah dalam cerita film ini sangat membantu kita untuk bagaimana kita selalu terbuka dengan segala kemungkinan ke depannya. Sehingga kegagalan bukan akhir dari hasil usaha, melainkan bagaimana hal itu menjadi satu ukuran untuk terus belajar menyempurnakan proses kerja kita. Sekian alur film kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di App Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya.